Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sobat netizen di channel Umar and Brother Sisters. Pada pertemuan kali ini kita akan menghitung kebutuhan panel solar atau PV pada sistem pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disebut dengan PLTS. Jadi untuk menentukan kebutuhan komponen solar panel system, yang pertama-tama tentunya kita harus menentukan instrumen arus AC. Jadi untuk membangun suatu solar system, langkah pertama adalah menghitung berapa kebutuhan daya yang harus disediakan oleh perangkat solar system. Ilustrasi ini adalah untuk menghitung kebutuhan daya listrik rumah tangga, biasa disebut sebagai Solar Home System atau SHS. Yang pertama, kita harus menentukan kebutuhan daya. Hitung berapa watt daya yang dibutuhkan oleh masing-masing peralatan yang akan disuplai oleh PV system dan berapa jam per hari pemakaian. Hasil dari perhitungan ini menghasilkan daya dalam satuan watt jam per hari. Pada modul PV atau panel solar akan selalu ada daya yang hilang. Besarnya tergantung pada jenis dan kualitas dari modul surya atau panel solar. Untuk amannya, maka kalikan total watt jam per hari dengan 1,3. Nilai inilah yang harus dihasilkan oleh sistem PV atau panel solar kita nantinya. Jadi kita mencoba membuat suatu perhitungan, sobat netizen. Jadi instrumennya kita mempunyai lampu LED 6 watt sebanyak 10 buah dengan daya per buah itu adalah 60 watt dengan durasi pemakaian sekitar 12 jam, sehingga total daya watt hours atau daya watt jamnya lampu adalah 720 Wh. Untuk televisi LED, kita mempunyai televisi LED dengan daya 50 watt dengan durasi pemakaian 10 jam, sehingga total daya ada 500 Wh. Kemudian instrumen kita selanjutnya, kita mempunyai mesin cuci 1 buah dengan daya 450 watt dengan durasi pemakaian setiap hari itu sekitar 2 jam, sehingga total dayanya sekitar 900 Wh. Kemudian kita mempunyai pompa air 1 buah dengan daya sekitar 125 watt, durasi pemakaian 2 jam, total daya 250 Wh. Alat-alat elektronik lainnya kita asumsikan sekitar 200 watt dayanya, durasi pemakaian 1 jam, sehingga total dayanya 200 Wh. Sehingga total seluruh alat elektronik kita itu ada 885 watt dengan durasi pemakaian 27 jam per hari, sehingga total daya keseluruhan alat elektronik kita per hari itu menghasilkan atau menghabiskan daya 2570 Wh. Total kebutuhan tersebut kita kalikan dengan 1,3, yaitu 2570 dikali 1,3 sama dengan 3341 watt jam per hari. Daya sebesar 3341 Wh inilah yang akan kita perhitungkan. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan modul surya atau panel solar atau PV yang akan kita pasang nantinya. Di Indonesia umumnya energi surya yang dapat diserap dan dikonversi ke dalam energi listrik berlangsung selama 4 jam. Ini perhitungan kami ya. Mungkin ada yang bisa mengatakan 5 jam, tetapi kalau pengalaman kami memakai PLTS sehari-hari itu sekitar 4 jam lah watt peaknya. Karena itu untuk menghitung berapa kebutuhan modul surya atau panel solar adalah dengan cara membagi angka kebutuhan daya tersebut dengan 4. Jadi kita tadi sudah menghitung 3341 watt jam per hari, kita bagi dengan 4
maka kebutuhan panel solar atau modul surya yang kita butuhkan itu adalah 835 WP atau watt peak. Misalnya panel solar atau panel surya yang akan kita gunakan adalah berukuran satu keping itu 120 WP, maka kebutuhan modul surya adalah nilai kebutuhan watt peak tersebut dibagi dengan nilai daya panel solar. Jadi 835 WP tadi kita bagi 120 WP, maka akan dihasilkan 6,96, kita bulatkan ke atas menjadi 7 modul surya. Jadi modul surya atau panel solar yang dibutuhkan adalah 7 panel solar dengan ukuran 120 WP. Jadi 7 keping panel solar dengan ukuran 120 WP. Apabila digunakan ukuran modul surya atau panel solar yang memiliki daya yang berbeda, maka faktor pembaginya menyesuaikan dengan besaran watt peak atau WP dari panel solar tersebut, sobat netizen ya. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan baterai. Baterai yang kita gunakan di dalam sistem PLTS ini adalah baterai yang khusus untuk solar system. Jenisnya deep cycle seperti jenis PRLA atau Valve Regulated Lead Acid. Ukuran baterai ditentukan berdasarkan tegangan dalam satuan voltase atau V dan daya dalam satuan ampere jam atau AH, ampere per hours. Di pasaran yang umum digunakan adalah baterai dengan daya 12 volt atau 24 volt. Jadi sobat netizen bisa membeli baterai 12 volt atau 24 volt, terserah ya. Kebutuhan baterai harus juga kita mempertimbangkan hari otonomi atau hari-hari di mana matahari tidak bisa bersinar maksimal karena cuaca. Biasanya diperhitungkan agar sistem tetap aktif walaupun cuaca mendung, sehingga panel solar atau PV sistem kita tidak bisa mengkonversi daya matahari adalah selama 3 hari. Ingat ya, jadi kita akan memakai hitung-hitungan itu adalah selama 3 hari itu kita anggap ada gangguan cuaca. Karenanya kebutuhan daya per hari harus dikalikan dengan 3. Di samping itu juga harus diperhitungkan faktor efisiensi baterai, dan pada saat pemakaian baterai tidak boleh dipakai sampai semua daya habis. Mengapa? Karena nanti baterainya cepat soak. Dan kita tahu bahwa baterai PRLA itu harganya mahal banget. Makanya sobat netizen, ketika akan membangun sistem PLTS nantinya, ketika sudah ada PLTS-nya, hati-hati dalam penggunaan baterai. Jadi kita harus memperhatikan faktor efisiensi baterai. Jadi kapasitas baterai sama dengan total daya dikali 3 dibagi 0,85 dikali 0,6 dikali 12. Jadi kita tadi kebutuhan total daya kita tadi adalah 2570 ya, 2570 Wh. Kita kalikan 3 dibagi angka baku efisiensi kita adalah 0,85 kali 0,6 kali 12 sama dengan 1259,804 Ah, amperes per hours. Apabila baterai yang digunakan adalah baterai 12 volt dengan 200 Ah, jadi kita anggap saja kita akan membeli nanti baterai itu 12 volt 200 Ah, maka jumlah baterai yang dibutuhkan sama dengan 1259,804 dibagi 200 sama dengan 6,299. Jadi kita genapkan saja menjadi 6 buah baterai 12 volt 200 Ah. Memang sebenarnya sistem ini agak boros, tetapi ingat ini merupakan suatu perhitungan untuk keawetan baterai. Bisa saja kita menggunakan 2 baterai atau 4 baterai, tetapi kita tidak bisa merata-ratakan cuaca. Jadi sistem perhitungan ini adalah benar-benar sistem bagaimana kita menghitung kebutuhan baterai itu dengan memperhitungkan keadaan cuaca mendung. Jadi kita ambil angka amannya itu adalah 3 hari. Makanya kita membutuhkan 6 baterai 12 volt 200 Ah.
Kemudian sobat netizen, setelah kita menghitung kebutuhan baterai, kita akan menghitung kebutuhan SCC atau Solar Charge Controller. Karena di dalam sistem PLTS, ketika dari panel solar ke baterai itu kita butuh SCC, jangan langsung, karena kita harus butuh controllernya. Jadi untuk menghitung kebutuhan Solar Charge Controller atau SCC, maka kita harus mengetahui dulu karakteristik dan spesifikasi dari solar panel. Pada solar panel terdapat spesifikasi berikut ya. Jadi kita akan menghitung spesifikasi di panel 120 WP. Jadi di belakang panel itu biasanya akan tertulis PM sama dengan 120 WP, VM sama dengan 17,6 VDC, IMP sama dengan 6,82 ampere, POC sama dengan 22,0 ampere, ISC sama dengan 7,27 ampere. Jadi di spek di belakang panel solar itu yang harus diperhatikan adalah angka ISC atau short circuit current. Nilainya dikalikan dengan jumlah panel solar atau panel surya kita tadi. Hasilnya merupakan nilai berapa nilai minimal dari SCC atau charger controller yang dibutuhkan. Jadi kita dapat tadi bahwa kita tadi mempunyai 7 keping panel solar 120 WP. Jadi daya solar charge controller atau daya dari SCC yang akan kita beli nanti adalah 7 keping tadi dikali 7,27A nilai ISC di belakang panel solar tadi. Jadi yang kita butuhkan adalah SCC 50,89 ampere. Jadi solar charge controller harus memiliki daya minimal 50,89 ampere. Kalau untuk amannya lebih baik kita membeli SCC MPPT yang sekitar 60A ya. Kayak MP Power ataupun MBS terserah. Kalau kita anggaran terbatas beli saja MPPT POMR, itu lebih murah harganya, produk Cina. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan inverter. Untuk support sistem AC, maka perlu disediakan inverter yang mengubah arus DC dari baterai atau aki menjadi AC. Karena arus dari aki atau baterai itu adalah DC sobat netizen. Sementara listrik, alat elektronik yang kita pakai itu adalah sistemnya AC. Maka kita butuh inverter untuk mengubah arus DC menjadi AC, sehingga dapat dipergunakan untuk instrumen berbasis arus AC. Besarnya inverter yang diperlukan adalah minimal sama dengan total daya instrumen yang dinyalakan bersamaan. Ingat ya, jadi inverter yang kita butuhkan itu adalah ketika kita menghitung kebutuhan daya pemakaian kita sehari-hari itu, ketika alat elektronik itu dihidupkan secara bersamaan. Dari instrumen hitungan kita tadi, bahwa instrumen ketika dihitungkan secara bersamaan itu tuh, hitung-hitungan kita itu adalah 885 watt. Maka kita beli saja inverter dengan 1000 watt. Oke, sobat netizen, itulah mungkin penjelasan kita bagaimana menghitung kebutuhan panel solar, menghitung kebutuhan baterai, menghitung kebutuhan SCC, dan menghitung kebutuhan inverter. Mungkin dapat membantu sobat netizen yang ingin membangun sistem PLTS, di mana memang ketika kita tinggal di Indonesia ini, sistem PLTS ini sangat cocok untuk menambah backup daya listrik di rumah kita. Demikian dari Umar and Brother Sisters. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya tentang PLTS. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.